Pernah nggak sih lu mikir, kalau mau jago investasi atau ngatur duit, kita tinggal nyontek aja dari sejarah. Lihat data masa lalu, ikutin polanya, beres kan? Investor A sukses karena dia begini, ya udah kita tiru. Perusahaan B rugi karena begitu, oke kita hindari. Kedengarannya logis banget kan? Tapi, gimana kalau gue bilang cara mikir kayak gitu tuh justru jebakan paling bahaya di dunia keuangan? Oke, coba deh resapi dulu kutipan dari Scott Sagan ini. Hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi setiap saat. Aneh ya, gimana caranya sesuatu yang belum pernah ada, malah terjadi setiap saat? Kalimat ini tuh kunci dari semua yang bakal kita bongkar hari ini. Selamat datang kembali di segmen KBM Kelas Belajar Mandiri kita. Masih ngelanjutin bedah buku The Psychology of Money dari Morgan Housel. Nah, di bab sebelumnya kan kita udah sepakat ya, kalau jadi orang yang masuk akal itu jauh lebih penting daripada ngotot jadi super rasional. Hari ini kita masuk ke bab 12 yang bakal bener-bener nantang cara kita mandang masa depan. Morgan Housel ngebuka bab ini dengan sebuah ironi yang jujur aja nusuk banget. Kita tuh sering banget pakai sejarah sebagai peta buat masa depan. Kita pelototin grafik saham 10 tahun ke belakang, kita pelajarin krisis ekonomi tahun 2008, seolah-olah semua itu bakal ngasih kita contekan pasti. Padahal, sejarah itu bukan peta, sejarah itu cuma rekaman dari kejadian-kejadian yang mengejutkan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau isi sejarah itu adalah hal-hal yang bikin kaget, yang nggak ada orang nyangka bakal terjadi, kenapa kita malah pakai itu sebagai panduan? Itu kan sama aja kayak kita mau daki Gunung Semeru, tapi pakainya peta Gunung Rinjani. Ya nyasar lah, nggak nyambung kan? Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi kenapa sih para analis super pinter, ekonom hebat, bahkan investor paling jago sekalipun sering banget salah prediksi. Apa mereka kurang data? Kurang pinter? Bukan. Jawabannya jauh lebih dalam dari itu, guys. Nah, ini dia biang keroknya. Ini bukan kegagalan analisis, tapi kegagalan imajinasi. Otak kita tuh gak dilatih buat ngebayangin sebuah masa depan yang sama sekali beda dari masa lalu. Coba deh bayangin, di tahun 1999, siapa yang bisa nebak kalau perusahaan transportasi terbesar di dunia nantinya malah nggak punya mobil satu biji pun? Gila kan? Kita tuh kejebak sama apa yang udah pernah kita lihat. Coba deh lihat contoh-contoh ini. Instrumen investasi dan produk keuangan yang kita anggap biasa sekarang, itu tuh sebenarnya baru banget umurnya. Aturan main ekonominya tuh terus-terusan berubah. Jadi ngebandingin pasar saham sekarang sama tahun 1980, itu tuh ibarat ngebandingin iPhone 15 Pro Max sama telepon engkol. Beda alam, bro. Daniel Kahneman, sang legenda psikologi, ngasih kita tamparan cerdas lewat kutipan ini. Pelajaran yang salah dari krisis 2008 itu adalah, oke, lain kali kita awasi kredit perumahan lebih ketat. Salah. Pelajaran yang benar itu adalah, wow, ternyata dunia ini emang tempat yang penuh kejutan ya. Kita harusnya belajar tentang sifat dunia yang nggak terduga, bukan cuma ngafalin detail dari kejutan di masa lalu. Gue jadi penasaran deh sama lo. Pernah nggak sih lo ngerencanain sesuatu matang-matang, entah itu soal karir, bisnis, atau keuangan, tiba-tiba ada satu kejadian tak terduga yang bikin semua rencana lo ambiar total. Pandemi kemarin mungkin contoh paling gampang ya. Coba deh share pengalaman lo di kolom komentar, gue pengen baca cerita lo. Oke, kita udah tahu masalahnya. Ngelihat ke belakang itu bisa menyesatkan. Terus solusinya gimana dong? Masa kita pasrah aja? Tentu enggak. Morgan Housel ngajak kita buat ngebangun sebuah cara pikir yang baru yang jauh lebih efektif buat ngadepin ketidakpastian. Nah, ini dia 3 jebakan sejarah yang sering banget kita alamin. 1. Jebakan saham naik terus. Lihat grafik hijau dikit langsung FOMO, mikirnya wah ini bakal ke bulan. Padahal kita lupa masa lalu itu bukan jaminan. 2. Jebakan jejak karir senior. Kita ngelihat senior sukses lewat jalur A, ya udah kita ikutin aja plek-ketiplek tanpa mikir ini masih relevan nggak sih di zaman AI sekarang? 3. Jebakan budget kaku. Bikin anggaran tuh kayak fotokopi bon belanja tahun lalu. Nggak ada tuh pos buat dana kaget atau dana tak terduga. Familiar banget kan? Jadi gimana cara mainnya biar kita nggak gampang kaget dan panik? Kuncinya cuma satu, bukan diprediksi tapi di persiapan. Kita harus berhenti berusaha jadi dukun yang nebak-nebak masa depan dan mulai jadi orang yang siap ngadepin berbagai kemungkinan. Konsep paling penting buat bertahan di dunia yang penuh kejutan ini namanya room for error atau margin pengaman. Ini tuh ruang gerak lo. Gini deh contoh gampangnya. Lo butuh imbal hasil investasi 8% setahun biar tujuan keuangan tercapai. Tapi rencana lo harus tetap jalan, harus tetap aman. Bahkan kalau ternyata cuma dapat 4%. Nah, selisih 4% itulah room for error lo. Inilah kunci utama biar bisa tidur nyenyak di malam hari. Jadi, kalau semua obrolan kita dari tadi mau diringkas jadi satu kalimat sakti, inilah golden rule-nya.
Jangan pernah gunakan sejarah sebagai peta, tapi gunain sejarah sebagai pengingat bahwa dunia ini penuh kejutan. Gunakan pelajaran masa lalu bukan untuk nebak apa yang akan terjadi, tapi untuk menyadari bahwa apapun bisa terjadi. Gimana? Kalau lo ngerasa dapat pencerahan dari bahasan kita kali ini, jangan lupa support gue dengan cara like, share ke teman-teman lu yang mungkin butuh banget mindset ini, dan yang paling penting, subscribe biar nggak ketinggalan bedah bab-bab seru selanjutnya. Sampai jumpa di KBM berikutnya.